Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bersyukur kepada Allah, bersalawat kepada Nabi dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Adapun kali ini saya ingin mempresentasikan materi yaitu pendidikan kewarganegaraan dan multikulturisme yang bertema otonomi daerah. Nama saya Zainuddin, NIRM 1209 20 08 949, semester 2, kelas C. Prodi Pendidikan Agama Islam, mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan dan Multikulturisme. Dosen pengampu Bapak Haji Dedi Darta, SMN, MPDI. Langsung saja kita masuk pembahasan. Nah, apa itu otonomi daerah? Jadi menuju pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, otonomi daerah itu adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem negara kesatuan Republik Indonesia. Secara harfiah, otonomi daerah berasal dari dua kata, yaitu otonomi dan daerah. Dalam bahasa Yunani berasal dari kata autos dan namos. Jadi autos berarti sendiri, namos berarti aturan atau undang-undang, sehingga dapat diartikan sebagai kewenangan untuk mengatur sendiri atau kewenangan untuk membuat aturan guna mengurus rumah tangga sendiri. Jadi daerah itu adalah kesatuan masyarakat umum untuk mempunyai batas-batas wilayah. Jadi pelaksanaan otonomi daerah selain berlandaskan acuan hukum juga sebagai implementasi tuntutan globalisasi yang harus diberdayakan dengan cara memberikan daerah kewenangan yang lebih luas, lebih nyata dan bertanggung jawab, terutama dalam mengatur dan memanfaatkan sumber-sumber yang ada pada daerahnya masing-masing. Menurut Benyamin Hussein dan Ateng Syarifuddin, adalah pemerintahan oleh rakyat dan untuk rakyat di bagian wilayah nasional negara secara informal, berada di luar pemerintah pusat. Menurut dasar hukum Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 mengenai pemerintahan daerah. Dan yang ketiga, ketetapan MPR RI Nomor 15 MPR 1998 tentang penyelenggaraan otonomi daerah. Dan yang keempat, ketetapan MPR RI Nomor 4 MPR 2000 mengenai rekomendasi kebijakan dalam penyelenggaraan otonomi daerah. Di sini ada asas-asas otonomi daerah. Di sini saya membuat ada beberapa. Yang pertama itu desentralisasi dan yang kedua sentralisasi. Yang pertama itu asas desentralisasi, jadi pelimpahan wewenang oleh pemerintah pusat kepada alat-alat pemerintah pusat yang berada di daerah untuk menyelenggarakan urusan tertentu.
Contohnya itu Provinsi Riau melaksanakan Asian Games. Setelah menyelesaikan kegiatan tersebut, gubernur menyelesaikan laporan untuk memberikan kepada pemerintah pusat guna mempermudah segala urusan pemerintah pusat, karena di sini wewenang pada pemerintah daerah gitu. Yang kedua itu asas sentralisasi, pemberian oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengurus daerahnya sendiri. Bisa kita contohkan itu pemerintah pusat memberikan anggaran gitu, atau pemerintah pusat memberikan dana APBD, atau anggaran pendapatan belanja daerah. Jadi yang mengatur rodanya pemerintahan daerah itulah pemerintahan pusat yang memberikan anggaran tersebut. Yang menjalankan itu pemerintah pusat, pemerintah daerah yang menjalankan roda pemerintahan daerah. Pemerintah pusat hanya memberikan dana anggaran belanja daerah gitu. Jadi yang mengatur itu pemerintahan daerah. Nah, ini salah satu contoh dari asas desentralisasi. Masuk pada dampak otonomi daerah. Nah, jadi di sini ada dampak positif dan dampak negatif. Ada 5 poin. Poin pertama itu sosial budaya lebih berkembang. Kemudian pertahanan dan keamanan lebih terjamin. Yang ketiga itu potensi daerah berkembang, dan yang keempat daerah dapat lebih maju. Dan yang kelima itu serta pengelolaan sumber daya. Kemudian dampak negatif otonomi daerah di sini ada 4 poin. Yang pertama itu menyulut konflik antar daerah. Dan yang kedua pengawasan berkurang. Dan yang ketiga itu sibuk dengan daerahnya sendiri. Keempat itu pejabat yang menyalahgunakan kewenangannya. Sekian presentasi dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.